Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya. Nah, di sini ini adalah part ketiganya. Nah, sebelumnya itu part keduanya sudah rilis ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa menontonnya, itu jelas nggak bisa ditonton karena video itu khusus untuk kalian para member dari program yang Bimbingan Belajar Ar-Rayhan atau yang sudah berlangganan minimal juara tingkat provinsinya. Nah, kalau misalkan kalian menonton video ini penasaran untuk menonton video part keduanya dan membeli PDF-nya, kalian bisa berlangganan dulu, kemudian kalian akan bisa menikmati video-video eksklusif yang ada di tingkatan itu. Ketika kalian join yang tingkat provinsi, tentu kalian juga akan mendapatkan akses dari semua keunggulan atau benefit yang diterima di tingkatan yang di bawahnya, kabupaten maupun yang sekolah. Jadi yuk gabung sekarang ya dan menjadi salah satu membernya untuk mendapatkan akses di video-video eksklusif persiapan KSM tingkat provinsi. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video part-part selanjutnya yang kami upload ya di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan ini, dan juga bisa mempersiapkan dirimu untuk menjadi sang juara KSM tahun ini. Nah, kalau misalkan kalian penasaran untuk soal-soal selanjutnya, males nunggu untuk part keempat, part kelima, dan seterusnya, dan ingin mempelajari secepat mungkin, kalian bisa membeli PDF prediksi dari kami. Itu harganya lagi promo 75.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Ini sudah banyak yang beli. Ini kalau misalkan kalian lambat, ini kalian bisa kehabisan harga promo ini. Kalau misalkan kalian tertarik, hubungi sekarang di nomor Mimi 087860622162 yang miliki sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita akan mulai untuk soal nomor 5 ya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hairana mendapatkan semua surah pada juz 30 yang banyak ayatnya bukan merupakan bilangan prima. Kemudian ia mengurutkan surah-surah tersebut dari surah dengan banyak ayat paling sedikit sampai dengan yang terbanyak. Surah yang merupakan median dari data yang dimiliki oleh Hairana itu adalah titik-titik. Nah, untuk menjelaskan soal ini, tentu kita harus melihat kumpulan surah-surah di juz 30 mana yang bukan merupakan bilangan prima dan mana yang termasuk bilangan prima. Nah, di sini kami sudah siapkan ya tabel untuk mempermudah penglihatan kalian untuk memilah-milih mana yang termasuk bilangan prima dan mana yang bukan bilangan prima. Nah, di sini pada tabel ini yang kami warnai dengan merah itu adalah yang termasuk sebagai surah-surah yang memiliki banyak ayat merupakan bilangan prima, sehingga nanti yang akan diurutkan oleh Hairana ini adalah yang surah-surah yang berwarna putih di sini. Nah, di sini kan sudah jelas ya mana yang kita akan urutkan, mana yang tidak kita urutkan. Kita akan urutkan yang berwarna putih dari yang memiliki banyak ayat terkecil sampai dengan yang terbanyak. Jadi di sini kita urutkan ya. Kita mulai dari yang terkecil dulu, kita urutin pakai angka supaya kita tahu median yang mana. Kita mulai, ternyata yang paling sedikit di sini yang mana ya? Yang memiliki 4 ayat ya, yang Al-Ikhlas dan juga yang Al-Quraish. Jadi di sini kita tulis Al-Quraish ya, Al-Quraish. Nah, ini untuk yang ayatnya 4. Jadi ini adalah yang banyak ayatnya 4. Kemudian di sini untuk banyak ayat yang berikutnya, kalau misalkan kita lihat, oh, kalau mau gampang kita urutin di sini aja sih ya. Kita masukkan angka-angka di sini supaya cepat ya. Ini 1, ini 2. Untuk urutan kalau misalkan banyak ayatnya sama itu nggak mempengaruhi ya, karena kita hanya fokus di mediannya aja. Pasti mediannya itu cuma 1 karena di sini pilihan jawabannya cuma ada 1 ya di masing-masing pilihannya. Nah, kita lanjut di sini. Kalau kita lihat yang paling sedikit berikutnya itu adalah yang 6, maka ini adalah yang urutan ketiga, adalah surah An-Nas. Kemudian di sini ternyata yang ayatnya 6 itu ada juga Al-Kafirun, maka ini kita anggap sebagai yang urutan keempat. Jadi sekali lagi untuk urutan banyak ayat yang sama itu nggak masalah tertukar ya untuk awal-awal datanya ini. Kemudian kita lanjut untuk banyak ayat yang berikutnya itu adalah yang At-Takatsur, yaitu 8 ayat, maka ini yang data kelima. Kemudian yang data ke-6 itu Al-Humazah, atau ternyata masih ada ya yang memiliki banyak ayatnya 8, maka kita nggak bisa ke Al-Humazah dulu, tetapi kita lihat yang banyaknya ayatnya itu 8. Jadi di sini masih banyak yang memiliki banyak ayatnya 8, maka kita tulisin Al-Insyirah ini memiliki 8 ayat sebagai yang urutan ke-6, ini ke-7, kemudian Al-Bayyinah 8, yang ini ke-9. Jadi di sini sudah kita tulisin ya yang 8 ayat. Kemudian kita lanjut ke Al-Humazah, maka ini Al-Humazah adalah yang ke-10. Kemudian yang ke-11 yang mana? Yang ke-11 itu adalah yang Asy-Syams yang memiliki banyak ayatnya 15, maka ini adalah yang ke-11. Kemudian yang lain itu yang 20 ya untuk yang ke-12. Kemudian di sini ini Al-Balad ya 12, kemudian ada Al-Lail itu yang ke-13, kemudian ya Al-Buruj yang ke-14,
Kita lihat lanjut, ini ada al-insyiqaq ya, yang ke-15. Kemudian yang berikutnya itu yang 26 al-ghasyiah, urutan ke-16. Kemudian yang berikutnya adalah al-fajr untuk yang ke-17. Kemudian kita lihat ini ada al-mutaffifin ya untuk yang 18. Kemudian yang terakhir ini yang 19, 20 dan 21. Ternyata ada total 21 surah ya. Jadi kita ingat ternyata di sini ada 21 surah yang merupakan banyak ayatnya itu bukan merupakan bilangan prima di juz 30. Nah, kalau misalkan kita memiliki data itu sebanyak 21 untuk mendapatkan mediannya itu sangat mudah ya. Mediannya bisa kita dapat. Nah, berarti untuk caranya mendapatkan median dari 21 data itu karena ini datanya ganjil, caranya untuk mencari data tengahnya itu sangat mudah. Banyaknya data jumlahin dengan 1 kemudian kita bagi 2. Maka di sini 21 tambah 1 dapatnya 22, kita bagi 2 akan kita temukan bahwa mediannya berada di data ke-11. Nah, data ke-11 ini yang mana? Nah, kita cek di sini data ke-11 itu adalah surah Asy-Syams. Sehingga di sini dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini yang merupakan median dari data yang dituliskan oleh si Hairana ini adalah opsi B, yaitu surah Asy-Syams yang merupakan mediannya. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal ini, dan jangan lupa untuk hafalkan banyak surah yang ada di juz 30, masing-masing ayatnya itu berapa saja, kemudian surahnya itu apa saja untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Di tingkat provinsi itu sudah wajar ya ketika kita diminta untuk menyajikan data yang seperti ini. Jadi yuk hafalkan sekarang ya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi sang juara tahun ini. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, di sini Mimin promosi dulu kalau misalkan kalian guru-guru yang lagi nyari buku referensi ataupun materi referensi terkait tentang agama Islam yang merupakan kisi-kisi KSM 2024 dan bisa digunakan dalam mengajar pembinaan KSM di sekolah, kami menyediakannya lengkap 15 modul keislaman, harganya cuma 120.000 saja. Harga ini berlaku sampai dengan akhir Juli. Kalau misalkan kalian berminat untuk memilikinya untuk pembinaan tiap tahunnya, maka kamu bisa membelinya dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan peserta didik kalian untuk menjadi sang juara di tiap tahunnya dengan menggunakan modul keislaman ini. Oke? Kita lanjut untuk soal nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Permainan congklak ini dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan papan congklak dan sejumlah biji-bijian yang dimasukkan di lubang-lubang yang ada dalam papan congklak tersebut. Berdasarkan aturan mainnya tentu, jika A adalah total banyak lubang kecil dan besar yang ada di papan congklak tersebut dan B adalah banyak lubang besar pada papan congklak, maka nilai X dari A pangkat 5 tambah A pangkat 5 tambah A pangkat 5 tambah A pangkat 5 per B pangkat 8 tambah B pangkat 8 sama dengan 2 pangkat X adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kalian harus mengenal dulu permainan congklak itu seperti apa. Nah, berdasarkan soal KSM yang kami peroleh untuk tingkat kabupaten tahun 2024 yang kalian ikuti baru-baru ini, itu ada soal terintegrasi dengan budaya, khususnya di permainan tradisional yang ada unsur angka-angkanya. Maka dari itu kami di sini coba untuk mencari apa saja sih permainan-permainan tradisional yang memiliki angka-angka, unsur angka-angka di permainan tersebut. Nah, ternyata di sini salah satunya adalah di permainan congklak. Di permainan congklak ini, kalau misalkan kalian perhatikan, ini ada gambarnya, kalian bisa lihat ada lubang-lubang kecil dan juga lubang besar, di mana ini akan digunakan dalam proses permainan. Nah, di sini kalau kita analisa, di sini kan soalnya itu banyaknya lubang itu diganti menjadi sebuah variabel yang kita harus cari tahu untuk menyelesaikan soal ini. Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat ini permainan congklak itu terdiri dari berapa lubang? Coba kita hitung sama-sama. Untuk lubang kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata untuk lubang kecil, untuk permainan congklak ini, itu ada sebanyak 14 buah. Sedangkan untuk yang besar itu berada di pojok-pojokan, itu lubang besarnya ada 2. Nah, ini kalau misalkan kalian jumlahkan, total lubangnya itu adalah 16. Maka di sini, kan tadi dikatakan bahwa A adalah total banyak lubang kecil dan lubang besar pada papan congklak tersebut. Maka otomatis ini adalah nilai A-nya sama dengan 16. Kemudian dikatakan tadi B adalah banyaknya lubang besar pada papan congklak tersebut, maka di sini nilai yang B ternyata adalah sama dengan 2 berdasarkan banyak lubang besarnya. Seperti itu ya.
Nah, karena kita sudah mengetahui nilai A dan B-nya, coba kita substitusi ke dalam persamaannya, maka di sini kita akan memperoleh persamaannya sebagai berikut. Jadi kita coba substitusi ya dengan nilai A-nya 16 dan B-nya 2. Maka kita akan memperoleh 16 pangkat 5 tambah 16 pangkat 5 tambah 16 pangkat 5 tambah 16 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 8 tambah 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini kita lihat ada unsur yang sama mau dijumlahkan, maka kita akan gunakan prinsip pemfaktoran. Karena di sini ada 16 pangkat 5-nya ada 4, dijumlahin semua, maka jadinya adalah 4 dikaliin dengan 16 berpangkat 5. Kemudian di bagian bawah juga ada 2, yang 2 pangkat 8, maka kita bisa faktorkan menjadi 2 kali 2 pangkat 8 seperti ini, sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini coba kita lihat kesamaan dari yang di kiri dan kanan. Yang kanan kan kita harus membuatnya menjadi 2 pangkat X otomatis ya, tujuan akhirnya. Yang di sebelah kiri kita harus modifikasi dan kita akal-akali untuk mendapatkan bentuk 2 pangkat X supaya kita bisa menentukan nilai X-nya. Maka kita lihat ternyata 4 dan 16 yang ada di sini bisa kita ubah menjadi perpangkatan 2. Untuk 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, sedangkan 16 itu bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat 4. Maka di sini kita ubah dia menjadi 2 pangkat 2 dikaliin dengan 2 pangkat 4, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 5 ya, karena ada pangkatnya 5 ya, 16-nya. Kemudian kita bagi dengan 2 berpangkat 1, kita tulisin satunya supaya kita tahu nanti proses selanjutnya. Kemudian dikaliin dengan 2 pangkat 8 seperti ini. Ini nilainya sama dengan 2 pangkat X. Nah, ingat kita akan menggunakan sifat perpangkatan. Di sini sudah saya tulisin. Yang kita gunakan pertama adalah ini, sifat perpangkatan yang dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya itu saling dikalikan. Yang dikalikan yang mana, Kak? Ini yang dikalikan, kita kalikan. Maka di sini kita tulisin 2 pangkat 2 dikaliin dengan 4 kali 5, 20. Berarti dikaliin dengan 2 pangkat 20. Dibagi dengan 2 pangkat 1 dikaliin dengan 2 pangkat 8 seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kan kita fokus di ruas kiri dulu, ruas kanan ini kita simpan aja 2 pangkat X-nya. Ini kan ada operasi kali ya, maka di sini kita akan gunakan sifat perpangkatan berikutnya, yang mana? Yang ini, yang A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A berpangkat B tambah C. Ketika di sini basisnya sudah sama, kita tinggal fokus di pangkatnya. Pangkatnya itu dijumlahkan kalau misalkan operasinya perkalian, sedangkan kalau dia dibagi atau ada pernya nanti pangkatnya itu berkurang. Nah, kita lakukan yang kali dulu. Kalau kali ingat pangkatnya dijumlahin, maka kita tulisin 2 pangkat 2 ditambah dengan 20. Jadi pangkatnya ini saling dijumlahin. Kemudian di bagian bawah juga sama, 1 ditambah dengan 8 ya. Berarti 2 pangkat 1 tambah 8 seperti ini. Nilainya berarti 2 pangkat 22 per 2 pangkat 9. Nah, kalau sudah model pembagian seperti ini, maka kita akan menggunakan sifat yang selanjutnya, yang tadi yang saya bilang dikurangkan pangkatnya. Kalau misalkan basisnya sudah sama, maka kita tulisin 2 pangkat 22 kurang 9. Nilainya berarti kita peroleh 2 berpangkat berapa? 2 berpangkat 13. Ini nilainya sama dengan 2 pangkat X. Nah, karena sudah sama basisnya, maka otomatis X-nya itu ternyata nilainya adalah 13. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini adalah opsi C, yaitu positif 13, nilai yang memenuhi dari soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham dan kalian bisa ingat sedikit tentang congklak ini ya, permainan tradisional yang sudah dikenal di mana-mana di Indonesia, dan juga pasti kalian yang menonton video ini pernah bermain ini sebelumnya ya. Dan kalau misalkan belum pernah main, minimal tahu ya dengan melihat gambarnya ini. Jadi silahkan juga hafalkan sifat perpangkatan yang kita gunakan di soal ini, agar kalian nanti kalau misalkan ketemu soal yang mirip-mirip seperti ini bisa mengerjakannya sendiri dan bisa menjadi salah satu penambah nilai kalian untuk menjadi salah satu peserta tingkat nasional nanti insya Allah ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian juga pengen untuk mendapatkan PDF soal pembahasan ke SMMI 2023 yang tahun kemarin ya, tingkat provinsi, matematika terintegrasi lengkap dari nomor 1 sampai 25, kalian bisa memilikinya, harganya 80.000 lagi promo. Untuk 100 orang pembeli pertama hubungi Mimin di 0878 60622162. Jadi kalau misalkan kalian juga ada uang lebih nih untuk mempersiapkan diri kalian, kalau misalkan kemarin kan bisa saja kebetulan ya kalian bisa lolos di tingkat kabupaten. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kebetulan, yuk wujudkan mimpi kalian untuk menjadi salah satu peserta KSM tingkat nasional dengan mengikuti pelatihan yang kami adakan insya Allah pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2024. Ada total 4 pertemuan ya, atau 4 sesi, 3 sesi di hari Sabtu dan juga 1 sesinya di hari Minggu tanggal 21. Masing-masing sesi itu ada 2 jam pembelajaran di mana kita akan membahas soal-soal KSM tahun sebelumnya yang terintegrasi dengan agama Islam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
Karena kalau 2022 kan sudah ada di videonya, kemudian 2023 kami sudah jual PDF-nya. Jadi kalau misalkan kalian ingin ikut pelatihan ini dan juga kita akan bahas juga prediksi soal yang buatan kami sekaligus di pertemuan nanti yang keempat, kalian bisa mendaftarkan diri kalian di nomor WA Mimin yang sudah disebutkan tadi untuk menjadi salah satu peserta pelatihan ini. Jadi ini terbatas, jadi kalian harus buru-buruan untuk mendaftarkannya sekarang. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jangan lupa untuk bergabung untuk mendapatkan akses di video eksklusif kami di part kedua dan juga part-part yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.